Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, yang terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul ke dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Laksanakan 3 Sah yang akan membentuk kita kepada akhlakul karimah. Apa itu 3 sah, Ustadz-Ustadzah? Sebelumnya ada sebuah kisah, yaitu ada sebuah pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Ditanyakan oleh seorang hamba. Jawaban Rasul sederhana. Wahai hambaku, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari situ kita bisa tahu, jadi siapa yang nanti di surga yang paling tinggi derajatnya, yang paling banyak pahalanya, yang paling khusyuk ibadahnya, dan yang paling kuat imannya, dia adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Namun akhlak itu dari mana ya Ustadz-Ustadzah? Ada yang tahu? Akhlak datangnya dari hati. Hati yang seperti apa itu? Hati yang baik, yang bersih, paling bersih hatinya. Yang paling bersih hatinya itu seperti apa? Yang dia tidak ada kesalahan, yang selamat dari lisan dan tangan. Makin bersih hati, makin mulia akhlaknya. Dari situ kita tahu apa sih keutamaan akhlak itu. Rasulullah pun juga sudah mengingatkan. Orang yang amalannya standar, orang yang amalannya hanya yang wajib-wajib saja seperti sholat 5 waktu, puasa, dan wajib berzakat. Namun ia akhlaknya baik, akhlaknya dalam keseharian kepada orang tua, kepada teman, akhlaknya baik dan mulia, itu bagaikan seperti orang yang ahli ibadah tahajud dan ahli ibadah puasa di siang hari. Itu dia keutamaan akhlak dari Rasulullah. Maka dari itu setidaknya ada 3 akhlak yang bisa kita miliki. Kita sebut tadi dengan 3 sah. Yang pertama adalah saya aman bagimu. Apa maksudnya saya aman bagimu? Seperti sabda Rasul, seseorang muslim yang baik adalah kaum muslimin yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Pastikan ucapan, lisan, komentar-komentar kita, postingan-postingan kita, atau ketikan jari kita dan sikap kita tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti siswa-siswi kita, tidak menyakiti orang tua kita. Yang kedua, yang bisa kita budayakan juga ke anak-anak, yaitu saya menyenangkan bagimu. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan adalah 5S yang biasa kita juga ajarkan ke anak-anak kita, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu dia hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan orang lain. Tapi baru-baru ini kita pernah dengar, tapi kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Bagaimana itu? Ya, kita paling tidak sudah melaksanakan 5S tadi dan melaksanakan kewajiban dan tugas kita dengan baik secara maksimal. Namun jika orang lain masih belum senang dengan kita, mungkin bisa jadi orang lain itu memiliki harapan tinggi, memiliki ekspektasi tinggi kepada kita, sehingga orang itu bisa jadi kecewa atau kurang senang dengan apa yang kita lakukan. Yang paling mendasar tadi 5S.
yang juga kita bisa budayakan ke anak-anak kita: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga, yang terakhir adalah saya bermanfaat bagimu. Seperti sabda Rasul juga, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Manfaat ini kita bisa jabarkan menjadi 3. Yang pertama, kita bisa bermanfaat secara pikiran atau ide yang bisa kita salurkan kepada teman-teman kita, siswa-siswi kita, atau masyarakat. Contoh, ketika berorganisasi, kita bisa menyalurkan ide dan pikiran kita. Yang kedua adalah kita bisa bermanfaat secara tenaga. Tenaga kita, usaha kita bisa bermanfaat untuk menolong orang lain dan masyarakat. Yang ketiga adalah harta kita. Harta kita walaupun mungkin sedikit bisa jadi bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk masyarakat juga. Ya, semoga Allah memudahkan kita memiliki akhlakul karimah dan bisa menjadikan kita jembatan untuk membentuk akhlakul karimah anak-anak kita di sekolah, juga mungkin anak-anak ustadz-ustadzah yang di rumah. Baik, demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.